warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan kajian tentang 10 jenis sedekah yang paling utama. Sedekah merupakan amalan yang mulia dengan banyak keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'if lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. 10 jenis sedekah yang paling utama. Dalam Islam setidaknya ada 10 jenis sedekah yang paling utama. Sebelum saudara memutuskan untuk bersedekah, ada baiknya jika saudara mengenal 10 sedekah utama dalam Islam. Apa saja sedekah tersebut? Inilah penjelasannya. 1. Sedekah khafiyah. Sedekah khafiyah ini adalah sedekah yang dilakukan dengan cara tersembunyi. Sedekah ini juga biasanya disebut dengan sedekah sir. Sedekah khafiyah ini merupakan sedekah yang paling utama sebab dilakukan secara tersembunyi, ikhlas dan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyiatikum wallahu bima ta'malun. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang dilakukan dalam kondisi yang sehat lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan dalam keadaan sakit, seperti misalnya dalam bentuk wasiat setelah meninggal. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi, lalu dia bertanya, wahai Rasul, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan, hampir meninggal, barulah engkau berwasiat untuk si anu sekian, untuk si anu sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. 3. Sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kehidupan dalam sebuah rumah tangga sudah mampu terpenuhi, sementara mereka memiliki harta yang lebih dan dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. 4. Sedekah sesuai dengan kemampuan. Sedekah sesuai dengan kemampuan, baik sedikit maupun banyak, juga merupakan sedekah yang utama. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda,
Sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Sedekah kepada keluarga, istri dan anak. Bersedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan memberi kepada orang lain, namun memberi kepada keluarga termasuk istri dan anak juga termasuk dalam sedekah utama. Hal itu disebabkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah menjawab, ada 4 macam dinar, harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, dan 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Imam Muslim. 6. Sedekah kepada kerabat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, bersedekahlah kepada orang-orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 7. Sedekah kepada tetangga. Allah telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah yang nomor 8. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah termasuk sedekah yang paling utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangan fisabilillah. Hadis riwayat Imam Muslim. 9. Sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seutama-utamanya sedekah adalah ia kemah untuk berteduh dan beristirahat fisabilillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. 10. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir, yang meskipun orang yang memberikan sedekah telah meninggal dunia. Salah satu contoh sedekah jariyah adalah membangun masjid, menyebarkan ilmu, serta menciptakan berbagai hal yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, itulah 10 macam sedekah yang paling utama bagi kita semuanya. Marilah kita pilih dari 10 itu mana sedekah yang akan kita jadikan sedekah yang paling utama. Cukup sekian dari Al-Fakir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.